Cinta segitiga Cina, Israel, dan Palestina yang harus dipahami penjual jargon Free Palestine. Dukungan Cina ke Palestina tak cuma jargon Free Palestine. Meski begitu, Israel sangat dibutuhkan sebagai mitra pengembangan teknologi Cina. Tak ada yang menarik untuk dihebohkan dari dukungan Cina kepada Palestina kalau kita sudi menanggalkan syakwa sangka bahwa yang namanya komunis Cina sudah pasti selamanya memusuhi agama Islam pada khususnya. Oh, tentu, tulisan ini dibuka dengan pernyataan begitu bukan berarti saya hendak menjelma menjadi Pithecanthropus pekingensis yang selalu membebek pada apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah Cina. Saya tahu dan pemerintah Cina pun tak menafikan bahwa pada masa-masa kalut revolusi kebudayaan tahun 1966 hingga 1976 mereka telah melakukan vandalisme dan persekusi massal membabi buta terhadap rumah-rumah ibadah dan pemeluk agama di negaranya. Jangankan agama impor, kepercayaan yang berasal dari kebijaksanaan filsuf agung negeri sendiri pun diganyang habis-habisan waktu itu. Buktinya, tak lama sebelum COVID-19 menggila, saya pernah diajak pejabat salah satu provinsi Cina untuk ziarah ke makam Konghucu di kota Khufu, Shandong, bagian barat laut. Di kompleks kelenteng di mana Konghucu dan keturunan-keturunannya itu dikebumikan, sisa-sisa benda kelenteng yang dulu diporak-porandakan pengawal merah yang takluk buta pada pemikiran Mao Zedong dimuseumkan oleh pemerintah setempat untuk dijadikan pelecut supaya sejarah kelam itu tidak terulang kembali. Syukur hingga kini saya belum melihat ada tanda-tanda Cina mau mengulangi kesalahan serupa. Naga-naganya menunjukkan mereka konsisten dengan komitmen menjadikan sejarah sebagai guru. Seperti istiqomahnya mereka mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bayangkan, dari tahun 1960-an sampai sekarang, Cina tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan material kepada Palestina. Tak percaya? Ya, Israel dan Palestina sendiri yang mengatakannya. Persis seperti FTV Kisah Cinta Segitiga. Mari saya ceritakan. Begini, ketika pada awal tahun 1980-an, serdadu Israel menggempur pos Komando Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di Lebanon Selatan. Mereka menemukan bundelan dokumen rahasia. Dari beragam dokumen yang diperoleh itu, terselip 3 lembar dokumen berbahasa Cina, lengkap dengan terjemahan bahasa Arab yang berisi tutorial menjinakkan dan merakit bahan peledak, kawat berduri, serta peralatan perang gerilya lainnya. Usut punya usut, dokumen itu adalah sebagian kecil dari serangkaian bantuan militer yang diberikan Cina kepada para pejuang kemerdekaan Palestina. Pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, Cina memang intens menyuplai senapan, granat tangan, bubuk mesiu, ranjau, dan persenjataan lain kepada kelompok-kelompok gerilyawan Palestina, dan itu diberikan Cina secara cuma-cuma. Pihak intelijen Israel juga pernah mengkalkulasi jumlah senjata yang dikirim Cina ke Palestina antara tahun 65 hingga 79 mencapai 5 juta dolar Amerika. Kalau diuangkan atau sekitar 33 juta dolar Amerika kali 15.000 rupiah jika dihitung dengan inflasi saat ini. Awalnya, yang dihibahkan Cina ke Palestina itu adalah senapan-senapan bekas buatan Uni Soviet yang notabene didengkotnya komunisme. Namun per tahun 1967, orang-orang Palestina sepertinya bertarung menggunakan senjata buatan Cina saja. Tidak hanya itu, pemerintah Cina juga mengundang elit-elit PLO ke Cina untuk diberi latihan militer intensif di sana. Buku merah kecil yang berisi petuah-petuah Mao Zedong pun menjadi bacaan ideologis kombatan-kombatan PLO. Dengan lain kata, dukungan Cina yang komunis kepada Palestina tidak hanya sebatas pada jargon Free Palestine yang cuma dipekikkan saat unjuk rasa atau kampanye. Karena itu, harap maklum kalau Yasser Arafat pernah menyatakan dengan penuh sentimental bahwa dari sekian ikhwan yang mendukung Palestina, Cina berada di garda terdepan. Dan dukungan Cina itu telah memberi pengaruh paling besar terhadap revolusi berikut keteguhan hati PLO dalam perjuangan melawan Zionis beserta antek-anteknya. Sila baca pernyataan negarawan Palestina itu di Pagina 22 Peking Review nomor 42 yang diterbitkan pada 16 Oktober 1970 silam. Pengakuan Yasser Arafat bukan tanpa alasan.
Pakar hubungan Cina dengan Timur Tengah Lillian Craig Harris membenarkan dalam penelitiannya yang dipublikasikan Journal of Palestine Studies. Tanpa bantuan Cina itu, PLO tidak akan menjadi organisasi politik sekuat hari ini. Tak heran bila Presiden Palestina Mahmud Abbas ketika bertelepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada 22 Juli kemarin lagi-lagi menegaskan bahwa Cina adalah kawan Palestina yang paling dapat dipercaya. Tetapi, Cina juga menghadapi dilema. Soalnya, di satu sisi, Israel selaku musuh bebuyutan Palestina penting sekali bagi Cina, terutama dari segi ekonomi dan teknologinya. Dan disinilah kisah cinta segitiga itu terjadi. Di sisi lain, di tengah kian sengitnya rivalitas Cina versus Amerika di mana Israel kemungkinan besar akan lebih memihak Paman Sam ketimbang Mbah Mao, Cina jelas butuh dukungan negara-negara Arab dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Itulah mengapa Cina tampak mencintai Israel dan Palestina dalam waktu yang sama. Bung dan Nona sekalian pasti tahu, Cina membuka lebar-lebar pintu kota Shanghai sebagai penampungan ratusan ribu pengungsi Yahudi yang menghindari genosida Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Kenangan manis ini pula yang menjadi perekat hubungan Israel dan Cina di kemudian hari. Kelak para pengungsi Yahudi itu juga mempunyai sumbangsi yang amat besar terhadap perekonomian Shanghai yang tak lain adalah pusat finansial Cina. Kalau Bung dan Nona ke Shanghai, khususnya dekat tower daerah The Bund yang menjadi maskot ketajiran Shanghai itu, dongakkan kepala lalu pandangilah bangunan megah di pojok utara yang atapnya berwarna hijau berbentuk piramida itu. Ya, itu adalah bangunan Peace Hotel, salah satu hotel ternama di dunia yang dibangun Taipan Yahudi. Di sekitar situ juga berdiri Sinar Mas Plaza, gedung yang tak kalah megah milik keluarga konglomerat Tionghoa Indonesia, Eka Cipta. Sehabis itu, karena jaraknya tak begitu jauh, Bung dan Nona bisa jalan-jalan ke Shanghai Exhibition Center yang dibangun oleh Silas Aaron Hardun untuk istrinya. Tahu siapa itu Silas Aaron Hardun? Dia adalah Taipan Yahudi yang mendanai, menerjemahkan sekaligus menerbitkan 30 juz Al-Quran dalam bahasa Cina pertama kali. Cina sekarang sudah bisa memetik buah dari hubungan baik yang dijalinnya dengan Israel dan Palestina. Saya tak tahu apakah Gus Dur mendapat inspirasi dari Cina atau bukan. Tapi yang pasti, dulu Gus Dur pernah mencanangkan Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar kemerdekaan Palestina lebih mudah Indonesia perjuangkan. Namun sayangnya, gagasan Gus Dur itu menuai banyak penolakan. Kenapa? Mungkin kita mesti setuju pada pendapat Gus Dur ketika diwawancarai Mika Odenheimer, jurnalis Haaretz. Saya pikir ada kesalahan persepsi bahwa Islam bertentangan dengan Israel. Ini semua karena propaganda Arab. Kita harus membedakan antara Arab dan Islam. Barangkali Bung dan Nona mau mencoba mengganti kata Israel pada pendapat Gus Dur itu dengan kata Cina. Tapi siap-siap, Jahannam is waiting for you, brother. Kalau Bung dan Nona ke Shanghai, khususnya dekat tower daerah The Bund yang jadi maskot ketajiran Shanghai itu, dongakkan kepala lalu pandangilah bangunan megah di pojok utara yang atapnya berwarna hijau berbentuk piramida itu. Ya, itu adalah bangunan Peace Hotel, salah satu hotel ternama di dunia yang dibangun Taipan Yahudi. Di sekitar situ juga berdiri Sinar Mas Plaza, gedung yang tak kalah megah milik keluarga konglomerat Tionghoa Indonesia, Eka Cipta. Sehabis itu, karena jaraknya tak begitu jauh, Bung dan Nona bisa jalan-jalan ke Shanghai Exhibition Center yang dibangun oleh Silas Aaron Hardun untuk istrinya. Tahu siapa itu Silas Aaron Hardun? Dia adalah Taipan Yahudi yang mendanai, menerjemahkan sekaligus menerbitkan 30 juz Al-Quran dalam bahasa Cina pertama kali. Cina sekarang sudah bisa memetik buah dari hubungan baik yang dijalinnya dengan Israel dan Palestina. Saya tak tahu apakah Gus Dur mendapat inspirasi dari Cina atau bukan. Tapi yang pasti, dulu Gus Dur pernah mencanangkan Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar kemerdekaan Palestina lebih mudah Indonesia perjuangkan. Namun sayangnya, gagasan Gus Dur itu menuai banyak penolakan. Kenapa? Mungkin kita mesti setuju pada pendapat Gus Dur ketika diwawancarai Mika Odenheimer, jurnalis Haaretz.
Saya pikir ada kesalahan persepsi bahwa Islam bertentangan dengan Israel. Ini semua karena propaganda Arab. Kita harus membedakan antara Arab dan Islam. Barangkali Bung dan Nona mau mencoba mengganti kata Israel pada pendapat Gus Dur itu dengan kata Cina. Tapi siap-siap, Jahannam is waiting for you, brother.